Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai devosi yang paling agung, yang paling berkenan kepada Allah, yang paling bermanfaat bagi kita. Kata-kata ini berasal dari perkataan Santo Alfonsus Liguori yang kita rayakan peringatannya pada tanggal 1 Agustus. Beliau mengatakan bahwa dari semua devosi, sembah sujud terhadap Yesus dalam sakramen Maha Kudus, itulah adorasi, adalah yang paling agung daripada sakramen lain, yang paling berkenan kepada Allah, dan paling bermanfaat bagi kita. Kata-kata ini dikutip oleh Santo Yohanes Paulus yang kedua dalam ensikliknya tentang Ekaristi, Ecclesia de Eucharistia, artinya Ekaristi dan hubungannya dengan gereja, pada artikel 25, ketika Santo Yohanes Paulus kedua mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap Ekaristi di luar misa, alias devosi kepada sakramen Maha Kudus. Dalam renungan ini, saya ingin menyampaikan alasan sejauh saya renungkan bahwa devosi kepada sakramen Maha Kudus, dalam hal ini misalnya adorasi Ekaristi, menjadi devosi yang paling agung daripada devosi yang lain. Pertama-tama yang harus kita tegaskan, pernyataan Santo Alfonsus Liguori ini harus dimengerti dalam konteks Ekaristi atau sebagai misa kudusnya atau perayaan Ekaristinya. Karena dalam ajaran gereja ditegaskan berulang-ulang bahwa devosi kepada sakramen Maha Kudus termasuk adorasi itu adalah perpanjangan dan pendalaman dari perayaan Ekaristi. Bila perayaan Ekaristi atau misanya berlangsung setengah jam kalau harian, atau 1 jam, 1,5 jam kalau misa minggu, dan itu hanya bisa dilakukan saat ada imam dan yang merayakan Ekaristi bersama, maka adorasi Ekaristi dan devosi kepada sakramen Maha Kudus lainnya itu memperpanjang, memperdalam, memperlama penghormatan kita kepada Kristus yang hadir dalam rupa roti. Dalam hal ini sakramen Maha Kudus seperti dalam monstrans itu. Jadi pengertian paling agung, paling berkenan kepada Allah dan paling bermanfaat itu dikaitkan terutama karena devosi kepada sakramen Maha Kudus itu memperpanjang perayaan Ekaristi, memperdalam perayaan Ekaristi. Jadi Ekaristinya yang paling pokok atau misanya yang pokok. Sehingga devosi kepada sakramen Maha Kudus menjadi disebut paling agung dibanding dengan devosi yang lain. Nah, ada 2 alasan, sebenarnya cukup banyak alasan secara teologis kalau boleh saya katakan. Mengapa misa kudus dan kemudian devosinya menjadi yang paling agung dalam seluruh perayaan liturgi, dalam seluruh pengungkapan iman dalam gereja. Yang pertama, karena perayaan Ekaristi itu menghadirkan korban salib Kristus. Korban salib Kristus adalah korban perjanjian baru yang menghapus seluruh dosa manusia, menganugerahkan penebusan dan pengampunan dosa secara cuma-cuma dari Allah bagi kita melalui Kristus yang wafat di salib. Pengorbanannya membuka hidup baru, yakni kita bisa ambil bagian dalam hidup Allah, hidup ilahinya, dan kita berarti memperoleh keselamatan. Tidak ada sakramen yang lebih tinggi daripada perayaan Ekaristi. Karena dalam perayaan Ekaristi,
hadir apa yang menjadi pusat iman kita, yaitu misteri Paskah, wafat kebangkitan Tuhan. Ini yang pertama yang membuat Ekaristi istimewa, dan akibatnya atau konsekuensinya adorasi atau devosinya itu juga istimewa. Yang kedua adalah Ekaristi itu bagi gereja menjadi sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Seperti diajarkan dalam Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Liturgi artikel 47, untuk yang pertama tadi, Ekaristi itu menghadirkan kurban salib Kristus. Dasarnya pada Konstitusi Liturgi artikel 47 dikatakan, pada perjamuan terakhir pada malam ia diserahkan, penyelamat kita menetapkan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian ia mengabadikan kurban salib untuk selamanya. Itu Ekaristi sebagai yang pertama tadi. Lalu alasan Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh hidup umat Kristiani itu ada dalam ajaran Lumen Gentium atau konstitusi dogmatis tentang gereja dari Konsili Vatikan II artikel 11. Dengan demikian dua pendasaran ini bagi saya cukup untuk sungguh mensyukuri adorasi sebagai saat kita melakukan devosi yang paling agung, paling berkenan kepada Allah, dan paling bermanfaat bagi kita. Bukan berarti devosi yang lain itu tidak berarti atau tidak berharga, sangat berharga. Semua devosi lain, devosi kepada kerahiman ilahi, devosi kepada Bunda Maria, kepada santo-santa yang lain, tetapi semuanya itu memperoleh kekuatannya hanya dari korban salib Kristus yang dihadirkan secara istimewa dan sakramental dalam perayaan Ekaristi dan dilanjutkan diperdalam dalam adorasi atau devosi kepada sakramen Maha Kudus lainnya. Dengan demikian devosi-devosi yang lain justru memperoleh kekuatan, memperoleh sumber intinya yang menghidupkan semua devosi yang lain, yakni melalui dan dari devosi kepada sakramen Maha Kudus, termasuk adorasi Ekaristi. Maka orang boleh berdevosi apapun, santo-santa dan sebagainya, sangat baik, lanjutkan, dan saya pun sangat mendukung. Tetapi ketika kita mau bersama-sama sebagai gereja, semua kelompok devosan apapun macamnya, kita bersatu bersama sujud kepada sakramen Maha Kudus, kepada Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Karena saat itulah kita melakukan apa yang paling agung, apa yang paling berkenan pada Allah dan paling bermanfaat bagi kita manusia. Kita lanjutkan adorasi kita dengan gembira. Semoga ini memuliakan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.